Kalau kemarin itu terkait dengan LP kita di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, soal terkait dengan dugaan pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE atau melalui elektronik, sehingga karena arahinnya itu atau dialihkannya itu ke Polres Jakarta Pusat, makanya kemarin kita mengundangkan dari penyidik ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk memberikan klarifikasi terkait dengan LP dimaksud. Apa aja mungkin? Klarifikasinya apa aja, Bang? Ya, terkait dengan beberapa hal soal apakah klien kami, Pak DS itu mengenal yang bersangkutan atau tidak, saudari AW ya, itu atau tidak, kemudian ada hubungan keluarga atau enggak, kemudian kira-kira motivasi dia apa, terus apa kerugian yang dialami oleh Pak DS dengan anaknya beliau Mayang. Karena itulah ya semua keterangan-keterangan ataupun klarifikasi terkait dengan pertanyaan penyidik itu telah dijawab dengan baik, dengan tuntas, dengan tegas. Dan alhamdulillah kita kemarin kurang lebih 2 jam lah di Polres Metro Jakarta Pusat, dan tinggal menunggu lagi nih. Kira-kira saksi kapan lagi ya, tinggal nanti kita dorong aja sesuai dengan arahan penyidik. Ada berapa pertanyaan, Bang, selama 2 jam? Ada 22 pertanyaan, kurang lebih 2 jam kita di Polres. Rencana saksi-saksi siapa yang akan diperiksa selanjutnya? Ada saudari M dan ada juga saudari I yang mengetahui tentang kejadian itu. MA yang Ada M dengan I. Kemungkinan akan bertambah kan? Tes berikutnya saksi-saksi terus pihak terlapor. Ya, saksi, kemudian pihak terlapor, dan biasanya nanti akan ada mediasi oleh pihak penyidik. Nanti kemudian kita lihatlah kira-kira penyidik seperti apa langkah-langkah berikutnya, dan kita akan sesuaikan dengan. Bang, selama klarifikasi dengan pihak penyidik, apakah ada unsur dugaan tindak pidananya ada, Bang? Insya Allah ada. Kita juga sudah melampirkan beberapa bukti terkait dengan. Artinya memang itu terkait kasus permasalahan yang mana sih, Bang? Yang ada live di IG dan di TikTok yang menyatakan bahwa Pak DS itu sudah mengambil cincin berliannya Vanessa, kemudian udah mengambil duit asuransi. Waktu itu belum, kalau sekarang sih udah. Terus kemudian dikatakan goblok, gila harta, blow on, kemudian Mayang juga mukanya seperti selampai dukun, dan adalah beberapa lagi kata dan kalimat lainnya. Itu ada unsur penghinaannya di situ, pencemaran nama baik. Kemudian ada juga beberapa unsur-unsur lain yang itu kemarin sudah kita sampaikan kepada penyidik secara utuh, sehingga sudah dimasukin di BAP. Optimis ya, Bang? Insya Allah. Memang kita kan sebelum itu kan sudah kita somasi yang bersangkutan dengan harapan dia bisa datang ke sini dan mengklarifikasi sekaligus meminta maaf. Udah selesai. Cuma karena dia justru pertama tidak datang, yang kedua menantang untuk kami melaporkan ke pihak kepolisian, ya udah kami ikuti aja apa yang menjadi arahan ataupun saran dari saudari AW itu. Sampai saat ini belum ada mungkin komunikasi dengan... belum ada. Ya kita menunggu sebenarnya, cuma karena terlalu pede yakin ya udahlah nggak apa-apalah, kan semua orang kan sama di mata hukum kan, jadi udahlah kita pakai jalur hukum aja. Kepolisian sendiri dalam menangani kasus yang Abang laporkan itu? Kami yakin pihak kepolisian pasti profesional dan proporsional. Tentu ya teman-teman kepolisian kita paham lah, apalagi di Jakarta ya,
ya semua sangat profesional sekali, sehingga langkah-langkah yang diambil ya tentu semua berdasarkan pada undang-undang dan bahkan juga peraturan lain yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Dan saya kira ya kita berharap proses ini segera, kemudian tidak terlalu berlarut-larut, sehingga ada kepastian hukum, ditambah juga kiranya ada efek jerah juga bagi yang lain, sehingga jangan sampai kebebasan yang dilakukan ataupun biasa dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu ya seolah merupakan sebuah kebenaran bagi mereka. Nah, itu yang kita berharap jangan sampai itu terjadi, dan bukan cuma hanya kepada Pak DS dan anaknya, tapi kepada siapapun. Ya, sepanjang itu tidak ada yang dirugikan, Anda tidak dirugikan, dan tidak ada sesuatu yang juga membuat mesti harus Anda ikut campur dalam permasalahan ini, apalagi Anda juga bukan siapa-siapa, ya sebaiknya janganlah. Kita masing-masing urus urusan kita aja lah. Biar hidup ini enak-enak aja, hidup ini fine-fine aja lah. Everybody happy aja kita semuanya. Tapi kalau sudah masuk di privasi, di pribadi-pribadi orang, udah masuk menyerang pribadi, menghina, mencemarkan nama baik, menghujat dan sebagainya, itu kan ada konsekuensi hukumnya di situ. Karena itulah kita sangat menyayangkan sekali sudah ada pintu perdamaian yang kita buka, tapi yang tidak mau digunakan, ya apa boleh buat, dengan terpaksa kami harus melaporkan itu ke pihak kepolisian.